Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas soal vektor juga, yaitu ini diketahui vektor A itu adalah 4i kurang J, ini sebenarnya tambah ya, tambah dengan 3K. Vektor B itu adalah negatif 2i tambah J kurang 2K. Lalu kita tentukan vektor satuan yang tegak lurus terhadap vektor A dan vektor B. Ini A kecil ya, dan B kecilnya. Jadi vektor satuan itu adalah vektor yang memiliki panjangnya tuh cuma satu satuan, maka kita sebut sebagai vektor satuan. Kalau tegak lurus maka hasil dotnya itu harus sama dengan 0 atau dia membentuk sudut 90 derajat. Untuk menyelesaikan persoalan ini kita tulis dulu yang diketahui vektor A itu adalah 4i kurang J tambah 3K. Kita tulis dalam bentuk koordinat yaitu 4, negatif 1, 3. Vektor B nya itu adalah negatif 2i tambah J kurang 2K. Maka vektor B ditulis dalam koordinatnya supaya lebih mudah ya teman-teman, negatif 2, 1, negatif 2. Oke. Untuk mencari vektor yang panjangnya 1 atau kita sebut sebagai vektor satuan dan tegak lurus, yang tegak lurus dengan vektor A dan vektor B, kita menggunakan rumus seperti ini ya teman-teman. Misalkan kita mau cari namanya vektor C, maka rumusnya itu adalah hasil kali silang dari vektor A dan vektor B dibagi dengan besar atau panjang daripada hasil kali silang vektor A dan vektor B itu sendiri. Simple. Ini rumusnya. Oke. Sehingga kalau kita lihat, kita harus cari dulu A kali silang B. Kalau A kali silang B, maka kita menggunakan determinan yang 3 kali 3 itu. Ini I, J, K. Lalu kita taruh elemen vektor A duluan yaitu 4, negatif 1, 3. Vektor B nya negatif 2, 1, dan negatif 2. Gitu ya teman-teman. Oke, sama dengan, oke, kita buat, kita tutup yang ini, kita tutup yang di sini. Lalu kita cari determinan 2 kali 2. Ya, ini negatif 1 kali negatif 2 yaitu sama dengan 2 kurang 3 kali 1 yaitu sama dengan 3. Jadi 2 kurang 3i. Dikurang dengan, kita sekarang tutup yang bagian sini teman-teman. Baris pertama ditutup, lalu kolom kedua ditutup. Lalu kita kalikan 4 kali negatif 2 yaitu negatif 8. Lalu 3 kali negatif 2, negatif 6 berarti kurang negatif 6K. Lalu ditambah dengan, sekarang kita tutup yang bagian baris pertamanya dan kolom ketiganya. Kita kalikan 4 dengan 1. Hasilnya 4 kurang negatif 1 kali negatif 2, hasilnya adalah positif 2. Ditambah J. Sehingga kita punya di sini 2 kurang 3 yaitu negatif I. Ya, dikurang dengan, ya kita buat teman-teman, negatif 8 kurang-kurang jadi tambah 6K. Tambah dengan 4 kurang 2 yaitu 2J. Berarti negatif I dikurang dengan, ya ini teman-teman, ini dapatnya itu adalah negatif 2. Oke. Negatif 2. Oke teman-teman. Lalu ditambah dengan 2J. Sama dengan negatif I tambah 2K tambah dengan 2J. Ini hasil kali dari vektor A kali silang vektor B. Sekarang kita cari besar dari vektor A kali silang vektor B. Besarnya kenapa? Daripada jumlah kuadrat daripada elemennya. Berarti negatif 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Berarti sama dengan akar dari 1 tambah 2 pangkat 2 nya 4. Kemudian ada 2 pangkat 2, 4. Berarti akar dari 9 sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan vektor C. Oke. Oke teman-teman, vektor C sama dengan A kali silang vektor B dibagi dengan besar daripada A kali silang vektor B. Berarti sama dengan A kali silang vektor B itu kan dapatnya itu adalah negatif I tambah 2K tambah 2J lalu dibagi dengan 3. Nah berarti sama dengan negatif 1/3I tambah dengan 2/3K lalu ditambah dengan 2/3J.
Nah, ini vektor C yang merupakan vektor satuan. Udah? Nah, nanti kita cek apakah dia memenuhi satuan atau tidak, apakah dia memenuhi tegak lurus terhadap A dan B tidak. Nah, kita cross check apakah panjang dari vektor C itu dia sama dengan 1 atau tidak. Oke, kita cari panjang vektor C, berarti akar dari negatif 1 pangkat 1/3 pangkat 2 tambah dengan 2/3 pangkat 2 tambah dengan 2/3 pangkat 2. Berarti sama dengan negatif 1 pangkat 1/3 pangkat 2 berarti 1/9 tambah 2/3 pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 nya 4 per 3 pangkat 2 nya 9 tambah 2 pangkat 2 nya 4 per 3 pangkat 2 nya juga 9. Berarti akar dari 1 tambah 4 tambah 4 9 per 9. Berarti sama dengan akar 1 sama dengan 1. Terbukti ya bahwa vektor C itu vektor satuan. Sekarang kita akan menguji apakah vektor C ini dia tegak lurus dengan vektor A dan vektor C ini tegak lurus dengan vektor B. Jadi kalau tegak lurus ini maka hasil dari vektor A dot vektor C harus sama dengan 0 dan vektor B dot vektor C juga harus sama dengan 0. Ini syarat agar dia memenuhi tegak lurus tadi. Nah, kita tulis vektor A tadi, koordinatnya tadi adalah ya ini teman-teman 4 negatif 1 3. Vektor B elemennya itu adalah negatif 2 1 negatif 2. Lalu vektor C itu adalah vektor yang tadi baru kita dapat negatif 1/3 ini ya teman-teman, negatif 1/3, 2/3, 2/3. Sekarang kita akan tunjukkan A dot B itu sama dengan 0. Berarti A dot C ya. A dot C. Oke, harus sama dengan 0 supaya dia tegak lurus. Maka A dot C berarti 4 ini kali dengan elemen pertama. Berarti 4 kali negatif 1/4 tambah negatif 1 dikali dengan elemen keduanya yaitu 2/3 tambah dengan 3 ini dikali dengan 2/3. Oke, jadi sama dengan negatif 4/3 tambah negatif 2/3 tambah dengan hasilnya adalah 2. 3 kali 2/3 ya dapat 6/3 ya, hasilnya 2. Oke, ini kan dapat hasilnya adalah min 6/3 tambah 2. Min 6/3 sama dengan negatif 2, lalu tambah 2 sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa A tegak lurus dengan vektor C yang merupakan vektor satuan. Sekarang bagian vektor B dot vektor C harus juga sama dengan 0, berarti negatif 2 dikali dengan elemen pertamanya yaitu min 1/3 tambah 1 kali dengan 2/3 ini ya, tambah dengan ya negatif 2 lalu dikali dengan 2/3. Berarti sama dengan hasilnya sama dengan berapa teman-teman? Di sini dapatnya 2/3 tambah 2/3, lalu di sini tambah negatif 4/3 sama dengan 4/3 tambah negatif 4/3. Oke, hasilnya itu adalah 0. Jadi terbukti bahwa vektor B tegak lurus dengan vektor C. Nah, sehingga demikian kita punya vektor C yang vektor satuan yang tegak lurus itu adalah negatif I gitu ya, negatif I/3 atau negatif 1/3 I. Saya tulis saja negatif 1/3 I tambah 2/3 J tambah dengan 2/3 K. Ini solusinya.